Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hasmul Komar, and I will interpret the Vice President of the United States, Haris Kamala. Tanggal-tanggal tertentu bergema sepanjang sejarah, termasuk tanggal-tanggal yang segera mengingatkan semua yang uh, hidup yang sudah melaluinya, uh, di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan. Di saat demokrasi kita diserang, uh, tanggal itu bukan hanya ada di kalender kita, tapi juga ada di dalam memori kolektif kita. 7 Desember 1941, 11 September 2001, dan 6 Januari 2021. Pada hari itu, saya bukan hanya wakil presiden yang terpilih, tapi saya juga seorang senator Amerika Serikat. Dan saya di sini uh, di pagi itu, uh, dalam sebuah dengar pendapat terkalifikasi bersama rekan anggota Komite Senat Intelijen. Beberapa jam kemudian, gerbang Capitol ditembus. Nah, meskipun saya sudah pergi, pikiran saya langsung beralih bukan hanya pada rekan-rekan saya, eh, tetapi juga pada staf-staf saya yang terpaksa mencari perlindungan di kantor kami, mengubah eh, lemari kabinet menjadi benteng. Apa yang diincar oleh para ekstremis eh, yang ada di koridor ini bukan hanya nyawa dari pemimpin yang terpilih. Nah, mereka mencoba merusak dan menghancurkan bukan hanya sebuah bangunan yang sebagaimana dihormati semestinya. Nah,
Mereka menyerang institusi, uh, value dan nilai dan cita-cita yang telah dijunjung tinggi dan dibela oleh semua generasi Amerika yang telah berbaris melakukan protes dan mengorbankan darah untuk mendirikan dan membelanya. On January Pada 6 Januari kita uh, bag- melihat semua wajah, bagaimana wajah bangsa kita akan terlihat uh, jika kekuatan yang berusaha menghancurkan demokrasi kita berhasil. Uh, uh, Ketidakaturan, kekerasan, kekacauan yang dipertaruhkan pada saat itu dan sekarang adalah hak kita untuk menentukan masa depan kita sesuai dengan konstitusi oleh kita, rakyat. Kita tidak bisa membiarkan masa depan kita ditentukan oleh mereka yang ingin meredam suara kita, membalikan suara kita, dan menyebarkan kebohongan dan uh, disinformasi. Oleh faksi radikal yang mungkin baru bangkit, tetapi akarnya sudah lama dan dalam. Ketika saya bertemu dengan pemuda, mereka sering bertanya tentang keadaan demokrasi kita, tentang kejadian 6 Januari dan apa yang saya katakan kepada mereka adalah bahwa 6 Januari bahwa 6 Januari mencerminkan sifat ganda demokrasi, yaitu kerapuhan dan kekuatan. Anda bisa lihat kekuatan demokrasi terletak pada uh, supremasi hukum. Uh, Pada prinsipnya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama, bahwa pemilihan harus bebas dan adil, bahwa korupsi tidak boleh mendapatkan tempat. Kekuatan demokrasi adalah memberdayakan rakyat.
Kerapuhan demokrasi adalah jika kita tidak waspada, jika kita tidak membela demokrasi tidak akan bertahan. Itu akan goyang dan gagal. Serangan kekerasan yang terjadi di sini, fakta bahwa kita begitu dekat dengan pemilihan yang dibatalkan, itu mencerminkan kerapuhan demokrasi. Namun, keteguhan yang saya lihat pada pemimpin terpilih kita ketika saya kembali ke ruang Senat malam itu, keteguhan mereka untuk tidak menyerah tetapi mengesahkan pemilihan, pemilu, kesetiaan mereka bukan hanya kepada partai atau individu, tetapi kepada konstitusi Amerika Serikat, mencerminkan itu mencerminkan kekuatannya. Demikian juga dengan keheroikan kepolisian Kapitol, Departemen Kepolisian DC, Garda Nasional, dan petugas penegak hukum lainnya yang menjawab panggilan pada hari itu. Untuk mereka yang kemudian tewas karena luka-luka yang terlihat dan tak terlihat. Pikirkan kita bersama keluarga yang kehilangan orang yang dicintainya. Saya bertanya-tanya bagaimana 6 Januari akan diingat dalam tahun-tahun mendatang. Akankah ini diingat sebagai momen yang mempercepat kejatuhan demokrasi yang uh, di mana itu tertua dan terbesar di dunia, atau sebagai saat kita memutuskan untuk mengamankan dan memperkuat demokrasi kita untuk generasi yang akan datang. Semangat Amerika diuji. Jawabannya terletak di tempat yang selalu ada di negara kita bersama Anda, rakyat. Tantangan yang akan kita hadapi tidak akan mudah. Di gedung ini keputusan akan dibuat tentang apakah kita akan mempertahankan hak untuk memilih dan memastikan pemilihan yang
uh, bebas dan adil. Uh, Mari kita perjelas. Kita harus melewati undang-undang hak pilih yang sekarang ada di hadapan Senat dan rakyat Amerika juga harus melakukan sesuatu yang lebih. Kita tidak bisa hanya diam dan menyaksikan. Kita harus bersatu untuk mempertahankan demokrasi kita demi membentuk uh, Amerika Serikat yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin ketenangan domestik. Menyediakan pertahanan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan menjamin kebebasan bagi diri kita dan anak cucu kita. Itulah prakata konstitusi yang Presiden Biden dan saya bersumpah untuk mempertahankan dan membela, dan itulah janji abadi Amerika Serikat. Uh, Warga Amerika sekalian, adalah kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan seorang pelayan publik dengan karakter dan ketabahan untuk menghadapi saat seperti ini. Uh, Seorang pemimpin yang seluruh hidupnya telah menggerakkan bangsa kita menuju bangsa yang lebih baik. Ini dia Presiden Joe Biden. Thank you, that's my interpret.